Bagus Hidayat, Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika DPRD Kabupaten Jayapura, menyatakan mendukung pembentukan pansus. Apabila ini tidak terlaksana, saya akan mundur dari baru satu orang anggota dewan yang berdua pernyataannya dan lalu sangat luar biasa. Siap mundur. Kasih ruang dulu. Vicky, tempo. Yang kamu kumpah, kamu semua. Hari ini saya bicara. Jadi kayak luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Sihar Tobing, ingat. Saya Sihar Tobing, anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Dapil 1 dari Partai Golkar. Mungkin saya orang pertama yang menyatakan pembentukan pansus. Dan sebagai komitmen dan pertanggungjawaban saya dan bentuk konsisten saya, hari ini juga saya tanda tangan di depan Bapak Ibu bahwa saya tetap konsisten mendukung pembentukan pansus banjir bandang. Saya tanda tangan. Jadi ketua, satu. Sudah jadi ketua sudah. Langsung jadi ketua saja. Dari Partai Gerindra, saya dari Dapil 4, saya mendukung untuk bentuk pansus. Iya. Baik, saya atas nama Ibu Surya sebagai sekretaris fraksi Bhinneka Tunggal Ika. Udah geser ke kanan saja jarak. Saya Ibu Surya sebagai sekretaris fraksi Bhinneka Tunggal Ika sekaligus ketua Komisi B. Setuju untuk pembentukan pansus. Terima kasih. Dari Partai Gerindra, saya dari Dapil 4, saya mendukung untuk bentuk pansus. Iya. Langsung tanya ya. Pak Ketua, kemarin Pak Ketua walkout dari Desak baru dibentuk, Pak. Kalau orang hari ini katakan saya bahwa walkout itu salah. Mengapa? Karena saya pimpin rapat, saya buka acara selesai. Saya sudah sampaikan kepada anggota, saya berikan mandat penuh kepada wakil 1 dan 2 untuk menyusun itu perubahan jadwal. Karena saya ada duka, saya harus pergi. Tapi kan kepergian Bapak itu mendapat penolakan dari beberapa anggota, Pak. Dihalang-halangi gitu. Itu kan Ya, berarti Bapak karena kabur. itu kan hanya ego pribadinya. Oh gitu. Nggak ada dengan, dan tidak ada urusan dengan untuk membatalkan urusan lembaga. Tapi Pak Ketua DPR setuju terbentuknya pansus? Saya setuju. Karena itu kita sudah ada masuk dalam rencana tahun 2021. Pak Ketua, kenapa sampai ada keterlambatan pembentukan itu? Kenapa ada keterlambatan? Karena ada beberapa persidangan yang kita harus tuntaskan. Dan ini hanya internal di dalam DPR yang terjadi. Pak Ketua, kemarin kan sempat ribut. Mereka pertanyakan soal Ketua DPR merubah jadwal yang sebelumnya sudah ada pansus, tapi Pak Ketua belum jawab itu. Tanggal 12, Kenapa? tanggal 12. Itu sebenarnya bukan merubah apa ya? Rubah-rubah jadwal. Kita kan sudah tunggu. Ya. Ketentuan yang dilakukan sampai tanggal yang sudah lewat, beberapa hari kan? Jadwal tidak jalan, makanya kita harus menunjukkan jadwal. Untuk semua agenda di lembaga itu jalan. Saya pikir tidak ada yang kita mau apa ya? Saya hebat di sana, hebat tidak. Kapan diparipurnakan, Pak? Ya, mungkin targetnya rencana mungkin besok. Besok langsung Iya. diparipurnakan. Ya. Targetnya besok. Mungkin Pak, itu kan ada dua pansus. Iya. Pansus kemanusiaan dengan pansus DOB. Pak, DOB Kriminal itu kan kenapa? Ada masalah kan? Tidak, ini bukan ada masalah, tidak ada masalah, tetapi yang dibuka ruang oleh pemerintah pusat dengan mengesahkan undang-undang revisi undang-undang Otsus. Ya ini ruang untuk kita juga untuk harus kolaborasi. Sebagai wakil rakyat kita dorong cepat juga. Untuk sehingga jangan sampai ada hambatan-hambatan. Untuk kita membantu
Karena ruang ini kita harus jemput. Baik. Tidak bisa ini. Pak Ketua, kenapa sampai hari ini baru Pak Ketua keluarkan pernyataan bahwa pansus itu harus dibentuk, sedangkan berapa kali di demo itu Pak Ketua tidak Saya pikir tadi saya sudah jelaskan. kepastian Tadi saya sudah jelaskan karena ada mekanisme di dalam lembaga. apakah ada tekanan? Tekanan pun tidak ada. Intervensi tidak ada. Intervensi pun tidak ada. Harus ada beberapa persidangan yang kita selesaikan. Berarti berapa anggota Nasdem yang di dalam fraksi itu mendukung untuk pembentukan pansus? Saya pikir kalau kita bicara lembaga bukan bicara partai. Nah, itu yang keliru. Karena kalau kita sudah di dalam lembaga, nanti kita lepaskan partai itu. Ini kita dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kan dua fraksi menolak itu. Kalau hari ini kita belum tahu, 2 fraksi menolak, 5 fraksi menolak, kita belum tahu. Karena besok paripurna. Yang disahkan karena besok. Kalau hari ini bilang sekian fraksi menerima, besok ada sekian fraksi menolak, nah itu salah. Oke, baik. Makanya itu pembohongan publik yang dilakukan. Siap. Pak Ketua, satu lagi terkait dengan Renja yang disusun kemarin dan hari ini, apa yang menjadi prioritas Dewan di 2022? Di dalam lembaga. Agenda-agenda apa saja? Untuk tahun 2022, ya. Yaitu kegiatan persidangan, RDP dengan segala macam, ada beberapa. Prioritas. Itu sudah rutin di dalam lembaga itu. Karena itu peraturan pemerintah maupun Permendagri menghendaki ada RPJMD, ada RPJP yang pusat, dan ada yang 1 tahun juga. Nah, makanya kita lakukan hal itu. Oke. Oke, terima kasih Pak.